Shalom saudaraku. Perenungan firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Teks ini berbicara pencobaan di padang gurun. Saya beri tema menang atas pencobaan. Saudara, di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Saudara perhatikan, Yesus dicobai oleh iblis. Kita mengenal karakteristik dari si pencoba itu, dari si iblis itu. Yohanes 10 ayat ke-10 firman Tuhan berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Iblis datang, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Apa yang dibunuh? Apa yang dibinasakan? Iman saudara dan saya. Supaya kita menjadi ragu, supaya kita tidak percaya kepada Allah, supaya kita tidak percaya akan firman Tuhan. Apa akibatnya? Maka kita tidak akan bisa melihat karya dan kuasa Allah. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itulah Allah yang baik, Allah yang besar kita sembah, yang luar biasa. Saudaraku, ada 3 bentuk pencobaan Yesus. Dan saya percaya ayat-ayat ini sering kita dengar atau sering kita baca. Di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Iblis mencoba Yesus supaya mengubah batu menjadi roti, karena dia tahu Yesus sedang lapar setelah berpuasa 40 hari. Lalu yang kedua, ayat yang kelima dan keenam. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu.' Hal yang kedua, Yesus cobai supaya menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-8 dan ke-9, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.'" Yang ketiga, Yesus cobai supaya menyembah iblis. Saudaraku, ada hal yang jauh lebih penting untuk apa yang kita baca ini, untuk apa yang kita pelajari ini. Kita sering mendengar tentang hal ini, mengubah batu menjadi roti, supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah, supaya Yesus menyembah iblis. Tapi ada hal yang jauh lebih penting lagi. Kalau kita perhatikan di ayat ketiga dan keenam. Saudaraku, iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Itu diulang 2 kali. Sebelum dia berkata, "Ubahlah batu ini menjadi roti," atau "Jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah." Hal yang terpenting, ini berbicara tentang status Yesus. Apakah Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis? Apakah Yesus ragu akan dirinya? Apakah Yesus harus membuktikan bahwa dirinya anak Allah? Tidak, saudara. Lewat apa yang kita pelajari ini, kita bisa belajar supaya kita juga mencontoh Yesus. Jadilah kita orang-orang yang proaktif, bukan reaktif. Yesus bukan pribadi yang reaktif, tapi yang proaktif, saudara. Dia tidak terjebak dengan pencobaan iblis. Dia tidak terjebak dengan tipu muslihat dari si iblis. Tetapi Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Lewat apa yang kita pelajari, kita bisa melihat kalau kita mau menang atas pencobaan, jangan ragukan status kita di hadapan Tuhan. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Itu penting, saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya, oleh karena anugerah Allah menerima keselamatan dari Dia, maka kita disebut anak-anak Allah. Jangan ragukan status kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Bahkan dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wow, status saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Bahkan apapun yang ada dalam kehidupan kita, apapun masa lalu kita, apapun latar belakang kita, Yesus menerima saudara dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Kita menjadi ciptaan yang baru, semua sudah berlalu, dan kita menjadi anak-anak Allah. Itulah status saudara dan saya, sehingga saudara saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kalau kita terus rindu untuk menang atas pencobaan, kita harus melakukan bagian kita. Ciri anak-anak Allah yang pertama, dia akan tetap percaya kepada Allahnya. Dia tidak akan ragu kepada Allahnya. Saudara, itu penting. Apapun situasi dalam kehidupan saudara dan saya, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Allah, jangan ragukan Yesus, sebab Dia Allah yang baik atas kehidupan saudara dan saya. Habakuk pasal 3 ayat 17-19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow. Saudara, orang yang tidak meragukan Allah karena dirinya tahu sebagai anak-anak Allah. Apa yang kita baca lewat Habakuk pasal 3 ini, kita bisa melihat kata sekalipun. Saudara, ini berbicara situasi yang tidak berpihak kepada diri kita. Tetapi saudara, iman tidak dikalahkan oleh situasi. Iman tidak dikalahkan oleh pencobaan. Tapi iman tetap percaya kepada Allah. Ayat 17 jelas tadi dikatakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik, saudara. Tetapi saudara 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itulah iman, saudara. Tetap percaya kepada Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Allah. Yang kedua, saudara, ciri anak Allah supaya kita menang atas pencobaan. Ayo hidupi kebenaran, saudara. Saudara, kita harus percaya otoritas firman Allah
melebihi situasi apapun yang ada sekitar kita, melebihi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kalanya tengah pencobaan, di tengah masalah, harapan itu mulai sirna. Ada kalanya kita berkata, apakah ada jalan keluar? Apakah Tuhan menolong aku? Apakah ada solusinya? Tapi percayalah, waktu kita percayakan firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh. Waktu kita lakukan, maka mujizat itu pasti terjadi. Yakobus 1 ayat 25 firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, kita percaya akan hal ini. Ayo terus baca, renungkan firman Allah, simpan dalam hati, ucapkan firman Allah, dan lakukan firman Allah. Maka terjadilah seperti apa yang kita percayai. Mujizat itu masih ada. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sama seperti apa yang dialami oleh Yesus. Firman Allah berkata, ayat yang ke-11 dalam Matius pasal ke-4, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus keluar dari pencobaan dan dia menang, saudara. Dan saya percaya saudara dan saya juga akan menang atas setiap pencobaan. Pada saat kita tahu status kita, pada saat saudara kita tak percaya kepada Allah, dan pada saat kita tak percaya akan firman Allah. Tuhan berkati. Shalom.